Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, di episode ke-18, di season ke-9, yang merupakan kelanjutan dari episode 17, dengan topik utama mengenai sejarah gereja pada bagian kedua. Saudara-saudara yang terkasih, dari episode pertama kita sudah melihat bahwa Kristuslah yang mendirikan gereja dalam wujud dirinya sendiri. Yang berarti semua berawal dari persekutuan di dalam Roh Tuhan. Sekali lagi kita ulangi, wujud gereja adalah persekutuan antara Kristus dengan umatnya. Memanglah, segala ikatan rohaniah itu wujudnya hanyalah persekutuan. Sebagaimana roh kemanusiaan Yesus Kristus bersekutu dengan roh ilahinya. Seperti juga Yesus Kristus sebagai Sang Firman bersekutu dengan Bapanya. Sekalipun demikian, persekutuan jemaat dengan Kristus tetaplah merupakan pengembangan hukum kasih yang tidak lepas dari persekutuan dengan manusia lainnya. Artinya, ada keterikatan secara persekutuan rohani antara orang yang satu dengan yang lainnya. Jadi, bila di dalam sebuah gereja tidak ada persekutuan, maka sebenarnya gereja tersebut tidak dapat disebut sebagai gereja. Inilah esensi dasar sebuah gereja. Oleh karena itu, istilah gereja sebenarnya hanya tepat diterapkan bagi agama Kristen. Di samping itu, persekutuan rohani dari umat Tuhan di dalam Roh Kudus inilah yang disebut sebagai mempelai Kristus. Inilah yang menambah sakralnya pengertian gereja. Yang mau tidak mau, tidak bisa kita buat atau kita seret ke dalam kancah pertikaian ataupun pencomberan. Sebagai mempelai Kristus, justru pada satu titik kelak, ketika Kristus akan menyelamatkan mempelainya ini, maka pada saat itulah gereja berfungsi sebagai warning atau pengingat bagi manusia bahwa akhir dunia atau rentetan Armagedon sudah dimulai, yaitu ketika Kristus sudah terlihat melakukan pengangkatan gereja. Saudara dapat mengikuti link video di kolom deskripsi tentang hal ini. Sekali lagi, harus saya ulangi, gereja itu sangat sakral. Berhati-hatilah umat Tuhan. Inilah wajah gereja secara rohania sebagaimana ditulis di 1 Korintus 12 ayat 12. Atau seperti di Efesus 4 ayat 15 dan Kolose 1 ayat 18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tipikal persekutuan seperti inilah yang mendominasi murid-murid utama Kristus di zaman pra-gereja, yaitu sebuah zaman persekutuan yang masih di bawah pimpinan langsung Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, merambah ke orang-orang yang tertarik mengenai pengajaran Tuhan yang sangat berbeda dengan yang diajarkan para imam dan rahib Yahudi. Persekutuan-persekutuan itu semakin banyak. Mereka melakukan persekutuan dari rumah ke rumah ataupun di lapangan terbuka. Pada satu titik,
tiba-tiba semua menjadi freeze atau beku atau vakum. Dan ini terjadi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Semua terhenyak dikarenakan tidak mengerti hendak berbuat apa. Karena tokoh yang diteladani malah mati dalam usia yang masih sangat muda. Tetapi ketika Kristus bangkit, terjadilah euforia yang meluas, sekaligus terjadi juga perubahan pikir tentang kerajaan Allah. Kerajaan yang dibawa Kristus ternyata bukanlah kerajaan dunia ini, melainkan kerajaan sorgawi. Saudara-saudara yang terkasih, dari momen itulah terjadi guncangan yang dahsyat pada kalangan agama Yahudi, yang akhirnya banyak mereka bertransformasi menjadi pengikut Kristus. Bahkan mereka menjadi saksi untuk kalangan Yahudi sendiri bahwa Mesias atau Juru Selamat itu sudah datang. Mereka inilah cikal bakal jemaat mula-mula. Sampai pada titik puncaknya, gereja dibaptis oleh Roh Kudus pada saat Pentakosta pertama. Sekaligus, gereja tidak lagi sekedar persekutuan semata, tetapi sudah meluas dengan mengemban visi dan misi dari Tuhan Yesus Kristus berupa amanat agung, yaitu untuk menjadikan seluruh dunia menjadi murid Tuhan, sebagaimana tertulis di Matius 28 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan tugas gereja ini tetap berlaku sepanjang bumi masih ada. Inilah masa-masa pragereja yang memperlihatkan masa yang dimulai dari saat Yesus Kristus mulai mengajar dan mulai munculnya pengikut Tuhan yang berasal dari orang Yahudi dan Yunani yang membentuk cikal bakal jemaat mula-mula. Masa ini diakhiri sampai Pentakosta pertama, dan inilah yang menjadi hari kelahiran gereja. Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan ini semakin meluas dengan dasar hubungan pribadi dengan Allah, semakin membesar menjadi persekutuan antar sesama umat Tuhan dengan Allah. Berawal dari titik-titik personal relationship yang bergabung menjadi community relationship. Berawal dari gereja rohania yang selanjutnya mendapat penugasan atau amanat pekabaran Injil. Akhirnya terciptalah Dwitunggal yang tidak terpisahkan dalam istilah gereja, yaitu gereja sebagai prosesi sebuah persekutuan dan gereja sebagai pekabaran Injil. Semua dilegalkan ketika turunnya Roh Kudus. Dengan demikian, kita bisa menilai secara menyeluruh apakah sebuah gereja tetap berada di dalam koridor dwifungsinya ini atau tidak. Dwifungsi ini akan tetap mendapat perlawanan dari dunia dan dari iblis sendiri. Oleh karena itu, di zaman gereja mula-mula, gereja mulai diperlengkapi dengan organisasi atau susunan gereja serta liturgia atau tata cara kebaktian. Peribadatan juga masih sangat sederhana yang dilakukan dari rumah ke rumah. Dan bisa juga dari sinagoge yang mulai semakin sepi dikarenakan penganut agama Yahudi mulai beralih menjadi jemaat
Kristen mula-mula. Persekutuan-persekutuan ini semakin banyak berkembang dengan nama gereja, dan semakin banyak pengikutnya, dan kelompok ini dinamakan Kristen atau pengikut Kristus. Peribadatan juga sudah mulai dilakukan di Bait Allah yang merupakan bekas rumah ibadah agama Yahudi. Seperti inilah perkembangan kekristenan di awal pertumbuhannya. Jadi, pendengar umum jangan lagi pernah bertanya apakah Kristus beragama Kristen. Pengertian Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sekalipun saudara bukan beragama Kristen, saran saya, bacalah 4 kitab pertama dari Perjanjian Baru, Alkitab. Itulah yang disebut kitab Injil atau kitab kabar baik. Maka saudara akan melihat siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Maka Dia akan membuka cakrawala pikirmu. Hatimu akan menuju ke arah kebaikan, dan Anda akan mengerti apa itu kasih yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita memperhatikan dari banyak buku yang menyinggung tentang kekristenan, terlebih mengenai sejarah gereja, maka tidak bisa tidak akan selalu ada bab atau subbab yang menceritakan mengenai gereja mula-mula. Dari sini kita paham bahwa ada sesuatu yang harus dikisahkan tentang masa atau rentang waktu ini. Harus kita akui, istilah gereja mula-mula memperlihatkan adanya sebuah realita tentang terjadinya pergeseran nilai di dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja. Sehingga diperlukan suatu titik acuan, yaitu standar nilai gerejawi, dan standar ini yang harus kembali digali ke zaman gereja mula-mula, ke masa di mana para bapa gereja pada saat itu begitu memikirkan segala sesuatu mengenai gereja. Dari mulai kelahirannya, pertumbuhan, dan perkembangan gereja sampai ke perlengkapan gereja. Di saat gereja mula-mula inilah, para bapak gereja sudah mempersiapkan standar dan senjata bagi gereja. Di sini senjata bukan senjata fisik, tetapi senjata rohani. Pergeseran nilai itu sendiri pernah terjadi sampai membuat gereja berada pada posisi titik nadir terhadap kepercayaan jemaat. Meskipun demikian, mayoritas pergeseran nilai ini banyak yang pulih dengan cepat. Sekalipun demikian, tetap ada juga pergeseran nilai itu yang belum pulih sampai sekarang. Bahkan sangat memungkinkan tidak akan bisa hilang lagi, dikarenakan sudah menjadi karakteristik atau ciri khas sebuah gereja atau denominasi. Saudara-saudara yang terkasih, sikap permisif yang memang merupakan ciri khas kekristenan memungkinkan nilai yang keliru itu tetap ada pada sebuah gereja dan sama sekali tidak terusik. Tetapi yang pasti, jemaat paham bahwa pergeseran nilai tersebut bukanlah merupakan perintah Alkitab, dan memanglah semua terjadi hanyalah dikarenakan misinterpretasi. Jadi, memang bukan karena hasil atau produk pengajaran Alkitab. Oleh karena itulah, pergeseran nilai tersebut tidak lagi menjadi sorotan dan memang perlahan dengan sendirinya menghilang dari ritual gereja ataupun denominasi itu. Sekarang ini,
seluruh gereja dunia mulai kembali ke nilai standar di awal gereja sebagaimana yang dicanangkan gereja mula-mula. 2000 tahun pergumulan gereja dengan segala dinamikanya, semua selalu kembali ke masa gereja mula-mula. Memanglah, masa ini benar-benar masa yang merupakan pergumulan hebat secara lahir batin bagi para bapa gereja mula-mula, yang banyak membuat mereka menjadi martir bagi Kristus. Mereka mengikuti kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan gereja sampai ke membuat perlengkapan atau organisasi gereja, bahkan sampai ke senjata gereja dalam melawan bidat-bidat sesat. Pada masa itu, memang luar biasa pergumulan para bapa gereja. Karena masih harus ditambah dengan sebuah realita bahwa agama Kristen adalah sebagai minoritas di awal berdirinya, atau agama baru yang juga harus melawan situasi dunia yang benar-benar berbeda dengan kekristenan yang diajarkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang membuat saya benar-benar memahami mengapa para bapak gereja memunculkan doktrin gereja terlebih dalam Tritunggal Allah. Memang ketidakmampuan agama-agama pagan menjawab kebagaimanaan Allah akan tetap tidak akan pernah bisa mereka jawab. Tidak demikian dengan agama Kristen. Hanya kekristenan yang dapat menjawab tentang Allah dengan lebih logis tanpa mengusik keilahian Tuhan. Dengan demikian, bila saat ini masih ada kelompok orang yang mengulik Tritunggal, saya merasa aneh. Mereka kembali lagi ke masa fase ketiga zaman gereja mula-mula. Akan lain halnya bila mereka mengusik Tritunggal dengan keberadaan teknologi yang sangat super maju, yang mungkin membutuhkan cara pandang yang lain atau berbeda tentang Tritunggal. Sayang, itu tidak terjadi. Kelompok ini hanya mengulang-ulang apa yang dilakukan bidat sesat di masa gereja mula-mula. Pergumulan terbesar gereja adalah disebabkan oleh bidat-bidat sesat ini, dan begitu merusak jemaat dan gereja mula-mula. Dan semua itu sudah diselesaikan para bapak gereja karena begitu merusak dengan memecah belah umat dan gereja Tuhan. Sekarang mereka kembali hendak menggembosi kekristenan dari dalam. Sungguh jahat. Di pembahasan episode selanjutnya akan kita bahas kembali tentang ini. Saudara-saudara yang terkasih, memanglah dewasa ini tanpa ada manusia yang mengomandoi dan bisa dipastikan ini semua hanya hasil karya Roh Kudus, sangat tampak terlihat seluruh gereja dunia menuju pada satu titik, yaitu kesatuwarnaan. Dan kesatuwarnaan gereja ini hanya ada di dalam kesatuan doktrin ataupun standar atau kredo ataupun yang dinamakan senjata-senjata gereja. Memanglah seluruhnya itu sudah diselesaikan para bapak gereja ketika gereja masih bernama Gereja Kristen yang Am, atau Gereja Kristen yang Katolik, atau Gereja Kristen yang Universal. Dan Gereja Kristen inilah nama gereja mula-mula. Masyarakat dunia juga sudah sedemikian cerdas, terlebih di kalangan kekristenan yang sudah sangat mengerti mengenai ajaran-ajaran Kristus dan ajaran dari Alkitab. Dengan demikian, jemaat atau umat langsung dapat dengan mudah mengcompare
ajaran Alkitab dengan ajaran atau ritual gereja yang dianutnya. Oleh karena itulah, saya sangat ingin menghimbau kalangan penganut Kristen agar jangan ada lagi yang mempersekusi ajaran atau ritual gereja lainnya dengan cara sembrono. Dan demikian juga gereja yang sedang disorot, agar memberikan pertanggungjawaban pengajaran kepada jemaatnya dalam memberi jawaban yang benar, sehingga dimanapun jemaat bergereja yang diperolehnya adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita harus ingat, itu adalah hak dari jemaat. Jadi, harus dengan segera melayani kerinduan jemaat itu. Tidak perlu ada saling caci maki, karena semakin kita menyombongkan diri tentang kebenaran dengan beralaskan kebenaran Kristus, justru kebenaran itu tidak ada sama sekali di dalam diri kita. Kita hanyalah menjadi penipu yang baik. Jemaat juga harus tetap dalam koridor sebagai bumper terhadap ajaran sesat yang mungkin akan melanda gerejanya. Zaman kegelapan gereja sudah berlalu. Bersiap sedialah sebagai mempelai Kristus, karena kita tidak tahu kapan Dia datang. Yang pasti, ketika Dia datang, seluruh dunia dapat melihat kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita mengetahui sudah berapa ribu tahun usia gereja, dan terus berkembang dalam pahit dan getirnya, baik secara kehidupan jemaat, kehidupan organisasi, sampai pengaruh hubungan yang pasang surut dengan negara. Dinamika yang dialami gereja bagaikan bahtera di tengah gelombang samudera. Tidak mengherankan, Kristus menamakan Petrus sebagai fondasi batu karang untuk tempat Yesus Kristus mendirikan jemaatnya. Yang pasti tidak berkurang hanyalah penyebaran kabar baik atau amanat agung, terus berkembang, terus berlangsung sekalipun halangan begitu berat. Umat Tuhan terus bertambah dan sampai saat ini sudah melebihi setengah penduduk dunia. Kondisi pahit getir ini tidak hanya berasal dari eksternal, bahkan juga melalui internal. Dan ini sudah berlangsung ribuan tahun juga, bahkan sejak gereja mula-mula. Disinilah kita perlu melihat adanya keanehan pada gereja. Mengapa gereja tidak musnah? Begitu banyak aliran keagamaan yang muncul dan musnah, lalu muncul lagi dan mengalami kemusnahan kembali. Tetapi hal itu tidak terjadi pada gereja. Ini semua disebabkan oleh karena ajaran Kristus yang tidak ada yang bertentangan dengan hukum apapun di dunia ini. Artinya selalu acceptable, atau selalu dapat diterima dengan nalar dan logika manusia. Ajaran Kristus adalah ajaran yang justru merupakan dasar dari seluruh hukum yang mengatur kehidupan manusia, yaitu hukum kasih, yang berawal dari mengasihi Tuhan dan selanjutnya adalah mengasihi sesama. Saling mengasihi adalah sebuah keadaan yang dirindukan oleh seluruh manusia di dunia ini, dan tidak ada hukum yang bertentangan dengan itu. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang ini kita bisa melihat begitu banyaknya aliran gerejawi, dan sebaiknya saudara semua harus mampu memilah ajaran mana yang benar-benar yang mengikuti doktrin gereja yang rasuli, artinya berakar dari kehidupan gereja mula-mula. Mungkin lebih baik bila saudara sebelum memilih, terlebih dahulu saudara memastikan kemana kiblat gereja yang sedang Anda pelajari itu. Apakah kepada Kristen Ortodok atau Kristen Katolik
atau ke Kristen Protestan. Ketiga denominasi besar ini semuanya memang bersandar pada doktrin gereja mula-mula. Ketiga denominasi ini saya kenakan kata Kristen di depannya, karena ketiganya adalah pengikut Yesus Kristus. Dan memanglah kata-kata di bagian akhir itu hanyalah kata-kata yang mencirikan atas penolakan denominasi sebuah gereja terhadap campur tangan negara atau kaisar atau raja yang terjadi sebelum abad kelima, yang merupakan buntut dari konsili Kalsedon. Konsili ini berakhir dengan kemunculan rasa kebangsaan yang sekaligus pemisahan pengaruh negara atau kaisar atau raja atas gereja. Tidak mengapa seluruh ciri dari pemisahan gereja atau skisma tidak pernah terjadi dikarenakan perintah dari Alkitab. Keberadaan tiga denominasi besar inilah yang harus kita dalami melalui gereja mula-mula. Karena memang di awalnya nama seluruh gereja hanya ada satu, yaitu Gereja Kristen yang Am, di mana kata Am di sini bisa diartikan Katolik atau berarti juga Gereja Kristen yang universal. Itulah gereja yang tanpa sekat sama sekali. Semua keberagaman menjadi satu atau esa. Saudara-saudara yang terkasih, fase gereja mula-mula sebenarnya masih bisa kita kelompokkan ke dalam tiga zaman, yaitu gereja jemaat Kristen mula-mula, yaitu periode sejak gereja berdiri sampai gereja tercerai-berai oleh Panglima Titus ketika pemusnahan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Periode kedua adalah zaman setelah para rasul, yaitu tahun 70 sampai 140 Masehi. Serta periode ketiga dari mulai akhir abad kedua sampai abad kelima. Dan dari sinilah muncul istilah Paus yang diawali oleh Paus Leo I yang diangkat berkisar tahun 450. Pada periode ketiga, fase gereja mula-mula inilah yang boleh dikatakan sebagai gereja Katolik mula-mula. Artinya, gereja Katolik mula-mula ini sudah memiliki ciri khas yang mirip dengan gereja Katolik sampai ke zaman sebelum terbagi dua pada tahun 1054 menjadi gereja Barat atau gereja Roma Katolik dan gereja Timur atau gereja Gerika Katolik atau gereja Ortodok dengan kiblat masing-masing ke Roma dan Konstantinopel. Inilah yang dikenal sebagai skisma besar, di mana terjadi pemisahan yang sangat luar biasa menjadi gereja Barat dan gereja Timur. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah sebuah fase sebelum ketiga periode ini terjadi, sebagaimana yang telah kita sebutkan adanya zaman pra-gereja, yaitu berupa komunitas persekutuan sebelum gereja berdiri. Untuk pembahasan periode-periode ini kita akan lanjutkan di bagian ketiga episode ke-19. Ada hal yang perlu kita pahami mengenai pengertian pemakaian istilah paus agar tidak menimbulkan salah mengerti, dan juga tidak ada salahnya untuk saling mengoreksi tanpa menghujat pada titik yang bukan inti ajaran Kristus. Ketiga denominasi besar aliran gereja sepakat bahwa pimpinan gereja pertama-tama adalah rasul.
Petrus. Sekalipun demikian, kita sudah menjelaskan di awal, Rasul Petrus juga tidak sendirian dalam menjalankan kepemimpinannya. Oleh karena itu, kita mengenal 3 soko guru, yaitu Petrus, Yakobus, serta Yohanes. Dalam perjalanan sejarah kepemimpinan, diterapkan istilah atau gelar uskup bagi setiap pemimpin jemaat. Satu uskup untuk satu kejemaatan. Keuskupan Roma adalah keuskupan terbesar dan terkaya dikarenakan di sanalah ibu kota kekaisaran, dan secara wibawa juga di sanalah Rasul Petrus dan Rasul Paulus mati martir secara luar biasa pada zaman Kaisar Nero menjelang Yerusalem dihancurkan oleh Panglima Titus. Pemakaian istilah yang kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai paus atau pope dalam bahasa Inggris atau papas dalam bahasa Yunani yang berarti bapak, sebenarnya sudah dipakai untuk menyebut uskup di seluruh gereja Kristen mula-mula. Tetapi dengan pengertian paus yang berbeda dengan zaman sekarang. Abad ketiga, sebutan ini lebih mengarah tajam bagi sebutan atau gelar uskup Roma. Tetapi kemudian diredam pada abad kelima. Sekalipun demikian, justru pada abad kelima, tepatnya pada saat Konsili Kalsedon pada tahun 451, terjadi pergeseran kekuatan secara politik. Dikarenakan kekuatan kekaisaran Romawi melemah dan disusul dengan pemindahan ibu kota ke Bizantium atau Konstantinopel. Roma melemah secara politik. Dan selanjutnya harapan jemaat bertumpu pada keuskupan Roma. Sekalipun Leo I sudah menjadi uskup sejak tahun 440 dan menjabat sampai 461, tetapi secara kuasa kepausan baru dipegangnya secara mutlak setelah bergabung dengan Kaisar baru Marcianus di Konstantinopel berkisar tahun 450. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang paling penting bagi orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, jangan lagi memandang pada keakuan sebuah denominasi. Marilah menjadi jemaat yang dewasa dan memiliki keyakinan bahwa klaim seperti itu tidaklah penting lagi. Jemaat harus berfungsi sebagai kontrol dari sebuah pengajaran. Tidak perlu takut, karena Alkitab tidak akan pernah memunculkan ajaran yang keliru. Tidak seperti kitab suci saudara sepupu kita yang justru harus dihindari bila mereka melaksanakan isi kitab sucinya secara sebenar-benarnya. Dengan demikian, sebagaimana yang telah kita ungkapkan di depan, bahwa kekeliruan yang muncul di luar bukan diakibatkan karena memang tertulis di dalam Alkitab atau merupakan produk pengajaran Kristus itu sendiri, melainkan pembelokan akibat salah interpretasi atau memang disengaja dibelokkan untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok. Sekali lagi, jadilah jemaat dewasa tanpa mengagulkan keakuan kelompoknya atau alirannya sendiri, tetapi bagaimana memperlihatkan bahwa si aku yang muncul di gereja itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dwi fungsi gereja itu harus terlihat
bahwa Kristus sebagai wadah persekutuan jemaat dan pergerakan untuk melaksanakan amanat agung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, sebagaimana telah kita bahas di bagian depan, bila kita berfokus pada gereja sebagai gedung, bukan sebagai wujud sebuah persekutuan rohani, maka dapat dipastikan di situ tidak ada gereja. Yang ada adalah gedung yang bernama gereja, tetapi tidak berfungsi sebagai tempat persekutuan. Mengapa hal ini benar-benar perlu kita perhatikan? Saya sendiri melihat terlalu banyak hal yang sudah dibuka Tuhan, salah satunya melalui teknologi internet. Tetapi kita justru sangat sulit membuka mata batin kita. Dunia maya menciptakan sebuah dunia tanpa batas, dan ini bisa menjadi sebuah solusi yang bisa dipergunakan dengan bijak, sehingga kita tidak perlu begitu terpaku pada gereja sebagai fisik sebuah gedung, yang mana untuk itu kita bisa berlaku sangat garang untuk menghantam umat Tuhan yang lain dalam memperebutkan sebuah gereja sebagai sebuah gedung. Apakah saudara yakin itu adalah keinginan Tuhan untuk saling berebut? Saya mohon maaf bila mengatakan tidak. Saya menyertakan kata mohon maaf di sini dikarenakan sebuah hal yang berbeda sedikit saja sudah bisa membuat orang-orang yang diakui seluruh dunia sebagai umat yang memiliki Tuhan yang Maha Kasih ini bisa berlaku sedemikian garang. Sepertinya ada yang salah pada pemahaman kita tentang kekristenan. Bisa terjadi sebuah denominasi gereja menyerang gereja lainnya dan disambut gereja lainnya dengan jawaban yang sama garangnya. Disinilah saya katakan Tuhan menangis. Iya, Tuhan akan menangis bila yang terjadi hanyalah caci maki, rebutan jemaat, rebutan gedung gereja, dan segala pepesan kosong. Sementara terjadi penggembosan gereja, kita tidak menyadarinya. Sebenarnya tidak akan pernah mereka melayani Tuhan. Entah siapa sebenarnya yang mereka layani, demi memperoleh kehidupan bagi dirinya dan kelompoknya. Untuk mereka yang berkelakuan seperti inilah Kristus menangis. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.